Petani menanam padi di sawah yang dia ingin bahagia. Macam mana supaya tanaman ini datang hujan airnya tidak berlebih, tidak datang musuh yang memakan, lalu kemudian berhasil sukses. Begitu juga dengan peniaga, dari pagi dia buka hingga malam dengan modal yang tidak terlampau banyak, boleh dapat untung. Maka yang diinginkan itu adalah bahagia. Siapakah orang yang bahagia menurut Islam? Maka ketika seorang ulama ditanya, siapa itu orang bahagia? Man as'adun nas, siapa orang yang paling bahagia? Maka kata ulama, jawabnya adalah man as'adan nas. Man as'adun nas, siapa orang paling bahagia? Man as'adan nas, orang yang paling bahagia adalah orang yang boleh membahagiakan orang lain. Maka dalam Islam diajarkan kebahagiaan itu bukan diri kita sendiri, tapi macam mana kita boleh membuat orang lain bahagia. Itulah orang yang paling bahagia. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seorang lelaki sahabat Nabi SAW, ayul amal khairun, apa amal yang paling baik? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Salat pada waktunya menunjukkan kebahagiaan itu dari dalam diri kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang bahagia tapi dalam dirinya tidak ada hubungan dengan Allah, maka kebahagiaan itu hanya bahagia di mata kita, tapi dalam pandangan Allah tidak. Jadi yang pertama sekali syarat kita bahagia adalah hubungan kita dengan Allah. Duribat alaihimuz zillatu, manusia itu akan sentiasa dihinakan, dijatuhkan, direndahkan. Ainama suqifu, dimanapun mereka berada, di Amerika, di Eropa, di Asia, semuanya akan direndahkan, dihinakan. Illa kecuali bihablim minallah, dia ada hubungan baik dengan Allah. Selepas itu wahablim minan nas, hubungan dengan manusia. Jadi syarat yang pertama, hubungan kita mesti baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau menyangka diri saya besar, ketika saya dikecilkan orang, saya tak bahagia. Kalau saya menyangka diri saya hebat, ketika saya dihinakan orang, saya sakit hati, saya tak bahagia. Jadi kalau kita nak bahagia, maka jangan besarkan diri kita, besarkan Allah. Di dalam sembahyang, di dalam solat, kita sedang menghinakan diri kita, membesarkan Allah. Tadi saya dialu-alukan, dipanggil, disebutkan biografi. Ini adalah Profesor Dr. Abdul Somad, belajar di Kahira, di Maghribi, di Sudan. Semua dah disebut, pensyarah. Tinggal satu lagi yang belum disebut, almarhum. Jadi ketika disebut engkau besar, ketika kita tidak dibesarkan orang, kita rasa tak bahagia, kita dilekehkan orang, kita dikecilkan orang. Maka kita besarkan Allah. Sebesar apapun kita dalam pandangan manusia, kita tetap angkat tangan, yang paling besar adalah Allah. Allahu Akbar. Kalau kita dah besarkan Allah, maka tak ada yang lebih besar lagi daripada Allah. Kalau kita dikecilkan Allah, memanglah kita kecil. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Siapa yang mahu engkau besarkan, dia jadi besar. Siapa yang mau engkau hinakan, dia akan jatuh. Maka kita serahkan semua pada Allah. Dua kali kita ulang. Kali pertama Allahu Akbar, kali yang kedua Allahu Akbar kabira. Selepas itu, setelah kita memperakui bahwa kita ni kecil, yang besar hanya Allah, selepas itu kita katakan walhamdulillahi katsira. Segala puja-puji hanya milik Allah, bukan milik engkau Abdul Somad. Sehingga kalau ada orang yang tidak memuji, tidak kecewa. Pujian tidak membuat tinggi melambung, hinaan tidak membuat sedih hati dan murung. Kenapa? Karena semua kita dah balikkan pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah manakala kita dapat berita duka cita, ada meninggal, kita katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebab semuanya akan balik pada Allah, datang daripada Allah, kembali kepada Allah, bukan punya kita. Seorang perempuan meninggal suaminya,
Lalu datang jiran, kawan, sahabat bagi kesabaran. Sabar puan, jangan sedih hati, semua ini milik Allah, semua kembali pada Allah. Kata istrinya, memanglah saya dah balikkan semua pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada waktu pagi dan petang kita disunnahkan membaca lepas subuh, awal pagi, lepas maghrib, awal malam. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala apa yang ada di bumi, segala apa yang ada di langit, lillah, punya Allah, bukan punya kita. Kesedihan yang paling dalam adalah ketika kita ada rasa memiliki. Ini milik saya, ini punya saya, ini punya saya saja, bukan punya yang lain. Tapi bila rasa memiliki ini dah kita balikkan pada Allah, Allah pinjamkan pada saya sekejap, lepas itu dia ambil balik, bukan punya saya. Kebesaran, kemuliaan punya Allah. Allahu Akbar. Pujian juga punya Allah. Walhamdulillahi katsiran. Suci. Kalau kita rasa diri kita suci, lalu kemudian ada orang olok kita, ejek kita, kita marah. Tapi kalau yang suci itu Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini tiga yang paling asas sekali kalau mau bahagia. Yang besar Allah, pujian milik Allah, yang suci pun Allah. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau kita sudah merasa diri kita paling hina, paling rendah, paling tak ada apa-apa, orang susah nak menghinakan kita lagi. Sebab kita dah rasa kita lah yang paling tak ada apa-apa. Dan ini hanya dimiliki seorang Muslim ketika dia beribadah salat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya di Kulim di Malaysia, saya dimuliakan, saya tetamu, saya ustaz, saya profesor, saya doktor, saya pensyarah. Tapi bila saya balik ke kampung halaman saya tutup muka saya pakai topi, saya pakai baju biasa, orang tak kenal dengan saya parking kereta pun dia halau, bukan letak sini, pergi sana. Saat itu saya tidak merasa terhina. Sebab apa? Sebab segala kemuliaan, kebesaran, pujian, sanjungan, kesucian bukan punya kita. Maka syarat bahagia yang pertama adalah kita berdamai dengan diri kita. Sebab kita apa yang dikatakan orang sebut kita mulia, kita rasa diri kita mulia. Orang sebut kita besar, kita rasa diri kita besar. Kalau kita dah merasa diri kita mulia, besar dan suci, bila kita dijatuhkan orang, dihinakan orang, kita marah. Tapi bila kita dah mampu berdamai dengan diri kita, kita katakan ini bukan punya saya. Kalau kita hari ini kita dimuliakan orang, itu hanya karena Allah tutupi aib cacat kita. Kalau Allah bukakan semua, kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Itulah mengapa dalam sembahyang kita kata Rabbil firli. Rabbil firli maknanya tutupi. Kata ghafara, Rabbil firli, tutupi, tutupkan. Kalau kita ambil paku, kita nak gantungkan lampu di dinding, kita pukul dinding ni pecah. Lalu kemudian kita malu, ada tetamu datang, takkan masjid Sayyidina Abu Bakar Siddiq ni dindingnya pecah. Maka kita tutup balik, seakan-akan tak pernah terjadi accident, tak terjadi apa-apa. Dinding ni baru, dinding ni elok. Maka begitu jugalah dengan diri kita, kita minta pada Allah, Rabbil firli. Maka doa masuk masjid, Allahumma firli, ya Allah tutupi segala aib cacat. Dalam sembahyang, Rabbil firli warhamni. Jadi bahagia yang pertama sebelum keluar, sebelum kepada istri, kepada anak, kepada kawan, kepada jiran, di dalam diri kita sendiri kita betulkan. Karena kebahagiaan itu datang, letaknya bukan di mata, bukan di telinga, bukan di tangan, bukan di kaki, letaknya ada di dalam hati. Maka hati inilah tempat Allah memandang. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak pandang badan kamu. Wala ila suarikum, Allah tak tengok rupa kamu, muka kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dipandang Allah adalah hati kamu. Di mana letak khusyuk salat? Hati. Di mana letak sabar? Hati. Di mana letak ridha? Hati.
Di mana letak tawaduk? Rendah. Maka disebut dengan rendah hati. Sebab letaknya di dalam hati. Yang dipandang Allah adalah hati kita. Tapi jangan sebab ini esok pagi penuntut pelajar tak mandi. Bila ditanya cikgu, kenapa awak tak mandi? Allah pandang hati kita. Memang Allah pandang hati kita, tapi kawan kita tengok muka kita. Maka kita bila bercermin, kita seimbangkan antara yang zahir dengan yang batin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau dah elokkan khalqi, physically, bentuk muka, tangan, kaki, rambut saya, fahassin khuluqi, perbaikilah akhlak saya. Kata Nabi SAW, ala fil jasadi mutrah, ketahuilah di dalam jasad, dalam badan itu ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat, kalau dia baik, salahal jasadu kulluh, yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rosak, yang lain pun ikut menjadi rosak. Maka perbaiki hati, betulkan hati. Dalam sembahyang yang kita jaga adalah hati. Ada seorang lelaki sembahyang. Bila dia sedang sembahyang, dia tarik-tarik, dia sapu-sapu janggut dia. Lalu kemudian seorang yang menengok dia bertanya kepada ulama, wahai ulama, apakah orang itu khusyuk? Khusyuk letaknya di hati. Apa kata ulama menjawab? Laus khasha'al qalbu la khasha'atil jawarihu. Seandainya hati dia khusyuk, pastilah badan dia ikut khusyuk. Jadi kalau kita nampak ada orang mata kesana kemari, tangan menggaru-garu, sesungguhnya hati tak khusyuk. Karena hatilah yang akan memerintahkan kepada tangan, hati akan menyuruh mata, hati akan memerintahkan kepada kaki. Kalau hati khusyuk, yang lain ikut khusyuk. Hati adalah panglima yang memerintahkan pasukan di dalam diri manusia. Maka hati ini yang dibuat bahagia dulu. Bahagiakan dia bahwa kau bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, bukan mulia, bukan besar, bukan sanjung. Yang mulia adalah Allah. Selepas itu barulah datang kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedar diri, perhatikan diri. Kata Abu Darda, at-tafakkur sa'ah, berpikir merenung sesaat, khairun min qiyami lailah, lebih baik daripada sembahyang semalam suntuk. Dari isyak sampai subuh kita sembahyang, selepas itu kita merasa kitalah yang paling mulia. Tapi kalau kita bertafakkur, berpikir sesaat, sejenak, sebentar, sekejap, baru kita sadar bahwa kita ini sebenarnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kemuliaan datang daripada Allah Ta'ala. Disitulah kita akan rasa bahagia. Bahagia yang pertama adalah hubungan kita mesti baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal sembahyang, 4 ini kita serahkan pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salati, sebab ada orang bangga dengan salatnya. Malam tadi saya tahajud, witir, pagi tadi saya duha, qabliyah, ba'diyah, zikir. Kita katakan inna salat. Ibadah saya, umrah saya, jihad saya, sedekah saya, wa nusuki, hidup saya, perjuangan saya, wa mahyaya, mati saya, wa mamati. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu maka salat itu khusyuk. Khusyuk itu adalah merenung. Perenungan, bertafakkur, berfikir. Sebab banyak orang sembahyang tapi dia tidak berfikir. Tak sempat dia memikirkan apa yang dia baca. Maka kata Syekh Atiyah, kata Syekh Ali Jum'ah, ulama besar Al-Azhar Kahirah, kita membaca, mulut itu memang betul-betul bergerak, dibaca. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan bernafas. Sebab nafas itu juga menolong kita untuk khusyuk. Saya membagi iftitah itu dalam 4 nafas. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sebab kalau kita tak atur nafas, kita tak cakapkan di mulut, kita tak merenung. Ada orang yang solat, iftitah, fatihah, ayat, 1 nafas semua selesai. Ini bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Hambali, bukan mazhab Syafi'i. Ini mazhab Valentino Rossi. Kita ini sembahyang ini bukan setakat nak menggugurkan kewajiban saja, tapi kita ingin bahagia dalam menjalani hidup.
maka kita atur hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tengok-tengok dalam bacaan sembahyang itu, semuanya pada pujian. Kenapa? Sebab manusia ini kalau dipuji senang, kalau dipuji bahagia, kalau tak dipuji tak senang. Cuba tengok bangkit dari rukuk. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Pujian. Tegak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian. Rukuk. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci. Sujud. Subhana rabbiyal azimi. Rukuk. Sujud. Subhana rabbiyal a'la. Semuanya pengakuan tentang kesucian milik engkau, pujian milik engkau, yang tinggi engkau, yang mulia engkau. Aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi kalau mau mulia, sedarkan diri bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itu syarat kemuliaan, kata Allah SWT, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in, kepada para ulama, kepada cikgu, tuan-tuan guru kita, hingga sampailah hari ini disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Doakan supaya apa yang disampaikan ini jangan setakat di ujung lidah, di tepi bibir, hanya sampai pada kajian, tapi juga sampai pada yang menyampaikan ini lebih dulu bahagia hatinya. Sebab kalau hanya sekadar bercakap saja, burung beo pun boleh bercakap, tapi tidak sampai ke dalam hati manusia. Maka kita ini ingin supaya semua yang kita cakapkan ini masuk ke dalam hati. Apa tanda cakap itu masuk ke dalam hati? Kalau cakap dari mulut, sampainya ke mulut saja. Tapi kalau cakap itu dari hati, insya Allah sampai di hati. Saya tak tanya tuan-puan sekalian, sebab bila saya tanya apakah sampai ke hati, saya takut nanti jamaah cakap tak sampai ke hati. Berarti yang bercakap ni pun tak dari hati, hanya sampai di mulut saja. Kita berusaha dari mulut sampai ke hati, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, sembahyang. Yang kedua adalah birrul walidain. Jadi yang pertama ni kepada Allah, yang kedua baru kepada manusia. Birrul walidain itu simbol hablum minan nas. Kenapa ayah dengan ibu? Sebab mereka lah manusia yang paling dekat dengan kita. Ayah, ibu. Sebelum kenal dengan istri. Kenal dengan istri masa umur 20-25. Lepas sekolah kerja baru kenal dengan istri. Orang pertama yang kita kenal adalah ayah, ibu. Yang masih hidup kita berbakti, kita buat baik. Yang sudah meninggal, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam Al-Quran dikatakan hablum minallah, hablum minan nas. Dalam hadis dikatakan as-salah, selepas itu birrul walidain. Mesti baik kepada manusia. Kalau mau bahagia, maka kita mesti baik kepada manusia. Ada orang ketika mati menghadap Allah SWT, sembahyangnya banyak, zakat tak kurang, sedekah pagi petang, zikir tak putus, hatam Quran. Tapi apa kata Nabi? Ya'ti yawmal qiyamah, dia datang pada hari kiamat, syatama hadha, mulutnya kasar mencaci maki si fulan, qadhafa hadha, menuduh si fulan, wasafaka dama hadha, menumpahkan darah si fulan, wa akala mala hadha, memakan harta si fulan, wa daraba hadha, memukul si fulan. Dia tak bahagia. Sebab apa? Sebab dia tidak membahagiakan orang lain. Ketika kita membahagiakan orang lain mendoakan kita, lalu turun kebahagiaan dari Allah. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan kebahagiaan ke dalam hati orang yang beriman. Memang hati ini dalam diri kita. Kita bawa dari mula kita dalam rahim ibu kita sampai ke dunia, tapi dia bukan punya kita. Hati ini punya Allah. Maka kita selalu minta, ya muqallibal qulub, engkau yang membalikkan hati. Kadang jaga kita di waktu pagi, hati kita suntuk, susah. Padahal semua ada, rumah ada, motosikal ada, kereta ada, tapi hati kita susah, hati kita suntuk. Kita pun tak tahu. Itu menunjukkan bahwa hati bukan punya kita. Apa yang dicari orang? Orang pergi, maaf, ke tempat diskotik, orang dengar music, orang makan macam-macam. Sebenarnya yang dia inginkan adalah ketenangan hati. Makan nasi tak tenang, minum tea tak tenang, makan sabu-sabu baru tenang, makan narkotik baru tenang. Ketenangan yang bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kita inginkan adalah ketenangan dari lubuk hati yang paling dalam, sebab kita berbuat baik pada orang lain. Siapa orang yang paling baik? Orang yang paling bermanfaat. Siapa orang paling mulia? Orang yang memuliakan orang lain. Siapa orang paling baik? Orang yang berbuat baik pada orang lain. Maka dalam Islam diajarkan khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, dia boleh bermanfaat buat orang lain. Dalam Islam diajarkan pelepah kayu pun bermanfaat buat orang lain. Nabi ambil pelepah kurma, fasyaqqahu nisfain, Nabi belah dua. Selepas itu Nabi cucukkan ke kubur. Sahabat heran, lima fa'alta hadza? Kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Apa manfaat daripada membelah pelepah kurma mencucukkannya ke kubur? Kata Nabi, la'allallah an yukhaffifa 'adzabahum ma lam yaybasa. Semoga azabnya ringan selama pelepah kurma ini basah. Lalu kata Imam Nawawi bagi komen terhadap hadis ini dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kalau tasbih pelepah kurma sampai pada orang mati, apalagi tasbih, tahlil, tahmid dan bacaan Quran orang beriman. Itulah kenapa kalau jiran, kawan, sahabat kita meninggal dunia, kita bacakan Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati, kita bacakan Yasin, ditutup dengan tahlil afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab dia kawan, jiran, sahabat. Kita tak boleh balas budi baik dia. Apa kata orang Melayu? Pisang emas buat belayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Maka kalau kita tak sempat balas kebaikannya, kirimkan Al-Fatihah, lalu dikubur. Walaupun saya tak kenal minta kubur siapa. Dalam perjalanan tadi di atas bukit saya tengok ada kubur. Lalu dalam hati saya bacakan, Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Saya tak hafal yang panjang Ustaz, hafaz yang pendek saja. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang pendek pun tak hafaz, gerak-gerakkan saja mulut, supaya kawan kita tak tahu apa yang kita baca. Kita tetap doakan Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Macam mana kita boleh bermanfaat buat orang lain? Hari ini kita tengok manusia, dia tak berfikir apa manfaat dia untuk orang lain, tapi dia banyak memanfaatkan orang lain. Apa yang boleh saya ambil dari si fulan, apa yang boleh saya ambil dari si fulan. Orang macam ini, maka sampai bila-bila dia tidak akan bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan dia hanya karena boleh mengambil manfaat dari orang lain. Kalau boleh ambil manfaat dari dia, bahagia. Tak boleh ambil manfaat dari dia, tak bahagia. Sedangkan kita, sebesar apa kita boleh menolong orang lain, bila Allah akan menolong kita? Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba bila mana hamba itu mau menolong saudara. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, Allah mudahkan urusan dia pada hari kiamat. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, siapa yang melepaskan orang lain dari kesusahan dunia, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan lepaskan dia dari segala macam kesusahan-kesusahan pada hari kiamat.